30 mm dan durasi letusannya cukup lama, mencapai 4 menit 35 detik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Badan Geologi atau PVMBG menaikkan status Gunung Merapi dari waspada atau berada pada level 2 naik menjadi siaga atau level 3. Warga dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi gunung di Kawah Berbek. Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki pagi ini 2 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.000 hingga 3.500 meter di atas puncak. Erupsi disertai gemuruh dengan kolom abu ke arah barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. PVMBG meminta warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Warga agar posisinya menjauh di radius 7 km. Dan juga kalau ada hujan dan itu bisa memungkinkan ada aliran lahar, agar berhati-hati karena itu menjadi sumber bencana yang berikut. Warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar dingin. Masyarakat yang terdampak hujan abu gunung juga diminta memakai masker penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya, Reza Siregar, berikut berita pilihan siang ini. Trump menang, dolar meraket ke posisi puncak 4 bulan. Presiden Prabowo gelar sidang kabinet paripurna kedua terkait rencana kunjungan kenegaraannya ke sejumlah negara. Jelang duel krusial Indonesia melawan Jepang, mantan pelatih timnas Jepang Takeshi Okada menyebut kekuatan timnas Indonesia kini patut diperhitungkan. Kita awali informasi pertama pemirsa. Ribuan rumah warga terendam banjir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat usai diguyur hujan lebat lebih dari 5 jam. Sementara di Sukabumi banjir hanyutkan lapak pedagang dan rendam puluhan rumah. Arus deras banjir menghanyutkan sebuah gerobak ayam goreng di wilayah Bandung Raya, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur selama lebih dari 5 jam, membuat sungai Citaluktuk yang berada di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat meluap. Akibatnya, ribuan rumah warga terendam. Banjir juga membawa material batu dan kayu yang merusak rumah warga. Ketinggian air hingga mencapai 2 meter. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Air kira-kira jam 5-an. Maghrib udah naik sih, udah ke teras. Ketinggian berapa Pak di rumah Bapak Pak? Ini kira-kira dari ini, tadi segini ini go. Tadi ini sepusen ini. Banjir di wilayah ini sering terjadi jika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur. Warga pun berharap pemerintah bisa segera menemukan solusi untuk menanggulangi masalah banjir. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu Ayus melaporkan. Sementara itu, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi curah hujan pekan ini akan merata di Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. BMKG memperingatkan agar kita mewaspadai cuaca pekan ini yang diprediksi curah hujan merata di Indonesia. BMKG juga menghimbau waspada bencana hidrometeorologi. Hingga 11 November diprediksi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang melanda sebagian besar Indonesia. Seperti di sebagian besar Sumatera. Hujan sedang hingga lebat juga berpotensi terjadi di Banten, Jakarta hingga Jawa Timur, Bali,
NTT, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Potensi hujan didominasi terjadi sore hingga jelang malam hari dengan sebaran tidak merata dan durasi relatif singkat. Polisi tengah memburu 2 tersangka baru dalam kasus backing judi online Kemenkominfo atau kini bernama Kementerian Komdigi. Penyidik juga tengah mendalami perubahan SOP di Kemenkominfo yang memungkinkan para pelaku bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Enggak. Jangan banyak-banyak. Subdit Jatanras di Reskrim Polda Metro Jaya telah mengamankan 11 pegawai Kemenkominfo atau Komdigi dan 4 warga sipil dalam kasus backing judi online. Namun 2 tersangka baru telah ditetapkan, berinisial A dan M, keduanya statusnya masih buron. Backing judi online ini dilakukan oleh tersangka AK dan beberapa rekannya. Mereka sebelumnya tidak lolos seleksi teknisi pemblokiran di Kementerian Komdigi. Namun terbit SOP baru hingga memungkinkan AK dan beberapa orang rekannya bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Ya, terkait temuan ini masih terus dilakukan pendalaman untuk menjawab apakah terdapat faktor kesengajaan melalui SOP baru tersebut sehingga AK dan pelaku lainnya dapat bekerja di tim pemblokiran untuk melakukan aksi kejahatan. Polisi telah menelusuri aliran dana kasus ini. Uang tunai setoran dari para bandar judi online disetorkan pada pelaku melalui 2 tempat penukaran uang atau money changer. Dalam kasus ini telah ditetapkan 15 orang tersangka. 11 orang merupakan pegawai Kementerian Komdigi, 4 orang lainnya warga sipil. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Sementara itu, fakta baru terungkap terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Salah satu tersangka berinisial AK diketahui tidak lolos seleksi penerimaan ASN di Kementerian Komdigi. Namun, AK tetap bekerja di kementerian tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi menemukan fakta baru, yaitu salah satu tersangka sekaligus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berinisial AK. Ternyata tidak lulus seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara di Kementerian Komunikasi dan Digital. Meski AK tidak lulus seleksi, ia tetap dipekerjakan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tak hanya itu, tersangka AK juga diberikan kewenangan untuk memblokir situs judi online yang akhirnya ia salah gunakan. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang ini kami sampaikan bahwa kami masih melakukan pendalaman secara intensif untuk menjawab mengapa
tersangka AK yang tidak lulus seleksi namun tetap dapat bekerja di Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelumnya polisi menggeledah 2 lokasi yang disebut-sebut sebagai kantor satelit judi online. Di antaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapat dari praktek tersebut senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mencurahkan kegundahannya terkait kasus judi online di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Belasan oknum PNS di lingkungan Komdigi yang ditangkap oleh pihak kepolisian menjadi pil pahit untuk kementerian. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak. 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sementara itu Budi Ari, Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, mengaku kenal dengan 11 mantan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditetapkan sebagai tersangka judi online. Budi Ari juga mengaku mendukung penuh pemberantasan judi online di tanah air. Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, mengaku siap diperiksa pihak kepolisian terkait kasus judi online. Ia pun menegaskan tidak terlibat kasus tersebut. Saat ditanya awak media apakah dirinya mengenal 11 pegawai Komdigi yang ditetapkan sebagai tersangka, Budi mengaku dirinya mengenal 11 oknum tersebut. Boleh Pak, dikit aja Pak. Gimana Pak tadi? Memeriksa Bapak, bagaimana Pak? Kan Bapak Presiden mau ke luar negeri. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga, kita tetap serius berantas judi online. Apa ya? Siapa? Solusinya gimana? Selalu kita warga negara. Udah nanti dulu. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari sebagai saksi kasus judi online. Pemanggilan Budi Ari tergantung hasil penyelidikan yang sedang berjalan. Sementara ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Rabu sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengatakan, saat ini penyidik kembali menetapkan 2 orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial A dan AM.
Ada tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik juga telah mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M. Terhadap tersangka DPO A dan M, maka penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengejaran secara intensif. Dari hasil keterangan para tersangka lain yang sudah lebih dulu ditahan, uang setoran berupa uang tunai dari para bandar judi online yang disetorkan kepada para pelaku diberikan melalui 2 tempat penukaran uang atau money changers yang saat ini telah digeledah oleh penyidik dalam rangka pengembangan kasus ini. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengikuti rapat dengar pendapat perdana dengan Komisi 3 DPR periode 2024-2029. Dalam rapat itu PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 yang mencapai 13,2 triliun rupiah. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Ketua PPATK berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana menekankan komitmen lembaganya dalam menumpas judi online. Setidaknya sebanyak 10 laporan hasil analisis PPATK dengan total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah dimulai dengan nominal Rp10.000. Sementara berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 juga melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi judi online di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Ini artinya kecenderungan perputaran transaksi judi online terus meningkat hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tiga penyidik Kejaksaan Agung yang memeriksa Ronald Tanur tiba di Rutan Medaeng, Surabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan Ronald Tanur terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Proses pemeriksaan Ronald Tanur oleh 3 penyidik Kejaksaan Agung digelar di Aula Gedung Teknis. Pemeriksaan berjalan lancar dengan hasil pemeriksaan bahwa Ronald Tanur dinyatakan sehat dan siap menjalani sidang. Warga kami, Ronald Tanur, ya, bahwa dilakukan pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 pagi yang tadinya direncanakan jam 9:30 karena ada menunggu beberapa dokumen lengkap, jadi dilaksanakan jam 10.30. Dilakukan oleh 3 orang rekan kita penyidik dari Kejaksaan Agung. Kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di Aula Gedung Teknis Rutan Kelas 1 Surabaya. Dilakukan pengawalan oleh petugas kita 1 orang dari Pak Gorji Kasiyanta Rutan,
dengan hasil pemeriksaannya secara medis juga kesehatan Ronald Tanur baik, jadi dia bisa memberikan keterangan sebagai saksi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat ke Rutan Medaeng untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Ronald Tanur sebagai saksi atas kasus suap. Sementara 3 hakim yang menerima gratifikasi diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di Jakarta. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan lanjutan kepada 3 oknum hakim dalam kasus suap perkara Ronald Tanur. Pemeriksaan juga dilakukan kepada Zarof Rikar yang diduga berperan sebagai makelar kasus. Dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu, ya, tanggal 7 November 2024, ya, sejak tadi pagi menjelang siang, ya, benar bahwa penyidik pada jajaran Jampitsus melakukan pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terhadap 3 oknum hakim, ya, yang juga sudah berstatus sebagai tersangka, dan juga terhadap ZR, ya, yang juga statusnya sudah menjadi tersangka. Tentu pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas yang bersangkutan, yang 4 orang ini sebagai saksi dalam rangka untuk mencari bukti-bukti, mencari bukti berupa keterangan dari yang bersangkutan sejauh mana pengetahuannya terhadap perkara ini, ya. Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara, ya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Supriyadi, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan terhadap siswanya, penuhi panggilan pemeriksaan di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Supriyadi dicecar 30 pertanyaan terkait penerima permintaan uang damai dan penangguhan penahanan. Guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak polisi, Supriyadi, memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara didampingi kuasa hukumnya. Supriyadi diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan terkait permintaan dan penerimaan uang damai serta penangguhan penahanan dirinya yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Baito, Konawe Selatan. Diketahui personel Propam Sultra mempertanyakan sejumlah peran polisi yang terlibat dan meminta uang damai senilai 50 juta rupiah dan penangguhan penahanan sebesar 2 juta rupiah yang diserahkan ke Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito. Awalnya Pak Desa yang memberikan, setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Kalau yang 50 bagaimana? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa dan karena dia minta uang 50 juta. Sebelumnya, bidang Propam Polda Sultra telah memeriksa 7 anggota polisi yang bertugas di Polres Konawe Selatan. 2 polisi diantaranya yang bertugas di Polsek Baito direkomendasikan untuk menjalani sidang kode etik dan disiplin Polri, yakni Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Republik Donald Trump memenangi Pilpres Amerika Serikat 2024. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Siang. Merespon kemenangan sementara atas Kamala Harris, Donald Trump mengajak seluruh warga Amerika Serikat
untuk bersatu. Trump juga meminta untuk menghentikan perang dan aksi terorisme. Berdasarkan hasil perhitungan sementara pemilihan Presiden AS, Donald Trump berhasil mengungguli pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Hasil sementara tersebut direspon beragam oleh sejumlah kalangan, termasuk kekhawatiran terkait ketegangan antara Israel dan Palestina. Capres Partai Republik Donald Trump menegaskan gerakan jihad tidak boleh ada di Amerika dan negara-negara sekutunya. Trump juga mendukung Israel untuk memenangkan perang melawan teroris. Meski demikian, Trump berjanji akan menghentikan perang dan tidak akan memulai perang meskipun Amerika memiliki militer yang mumpuni. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that. I've seen that. I want to just tell you what a great honor this is. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Trump juga mengajak seluruh rakyat untuk menyingkirkan perpecahan selama 4 tahun terakhir dan mengajak semua pihak untuk bersatu. Momen pemilihan Presiden Amerika Serikat dimanfaatkan Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo untuk menunjukkan dukungannya. Haritanu Sudibyo bertemu langsung calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kediamannya di Florida, Amerika Serikat pada acara malam pemilihan presiden. Amerika Serikat sedang melalui pemilihan presiden untuk periode 2024-2028 dengan kandidat Kamala Harris dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Momen pemilihan presiden tersebut disambut baik Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo untuk hadir memberikan dukungan pada malam pemilihan di kediaman Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Kedatangan Hari di acara ini turut didampingi istri Liliana Tanu Sudibyo serta anak pertamanya yang juga Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo. Dalam unggahan di akun Instagramnya, HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat, yang tahun ini maju kembali dalam pencalonannya di Partai Republik, serta menyapa satu persatu tamunya yang menghadiri election night. Tim Liputan iNews melaporkan. Bentrokan antara pendukung pasangan calon gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi Nasution Surya dengan pendukung paslon nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri terjadi Rabu malam di depan Hotel Santika, Jalan Pengadilan Medan. Bentrokan terjadi usai berlangsungnya debat publik kedua pasangan cagup Sumut. Dua kelompok terlibat saling lempar botol air mineral. Puluhan aparat kepolisian dikerahkan untuk bubarkan massa yang bentrok. Bentrokan dipicu saat rombongan cagup Edi Rahmayadi yang sedang berjalan kaki usai debat dilempar gelas air mineral dan mengenai salah satu pendukung Edi. Dalam peristiwa itu, mobil yang ditumpangi cagup Bobi Nasution juga jadi korban pelemparan. Sebelumnya, kericuhan antara pendukung cagup juga nyaris terjadi di dalam hotel tempat berlangsung debat kedua dipicu saling ejek. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno berjanji melanjutkan pelestarian budaya Betawi. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menjanjikan 1 juta lapangan pekerjaan. Sementara untuk Cagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Pangrekun, akan membentuk tim ekonomi adab untuk kesejahteraan warga.
Di Sambutarian Betawi, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Hajampok Nori di Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Rano Karno ingin meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta tentunya dalam mencintai kebudayaan Betawi. Sidul pun optimis akan memenangkan pilkada untuk 1 putaran. Bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai kebudayaan itu memang memerlukan waktu, kesabaran. Nah inilah barangkali tugas saya nanti, insya Allah kalau memang menjadi wakil gubernur, pasti saya akan mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Cagup Jakarta Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta. Ridwan Kamil berjanji akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta dan menyulap taman kota menjadi tempat wisata. Sehingga orang Jakarta berekreasi nanti nggak banyak ke mall terus, karena hutan Sungai Danau mau saya sulap jadi tempat-tempat wisata natural di Jakarta. Itulah kira-kira. Pemilihan kepala daerah serentak akan dilakukan 27 November mendatang. Dari Jakarta, Abdul Aziz Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Calon Gubernur nomor urut 2, Komjen Purnawirawan Dharma Porengko, mengaku masalah keterbatasan ekonomi dan kekurangannya lapangan pekerjaan menjadi kendala utama warga dan prioritas dirinya jika memenangkan Pilgub Jakarta. Hal ini disampaikannya saat bersosialisasi bersama warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bahkan, dirinya juga siap membentuk tim ekonomi adab yang merupakan implementasi lanjutan dalam program keunggulannya, yakni Getuk Tular Adab. Tim ini akan bekerja untuk membina, menyiapkan modal, bahan baku, order, serta quality control, hingga penagihan para pelaku UMKM yang bergerak di sektor ekonomi kreatif Jakarta. Mantan wakil BSSN ini juga berjanji meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan siap melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia, demi Jakarta lebih baik lagi. Masalah ekonomi memang menjadi persoalan yang utama dan menjadi sorotan saya. Oleh sebab itu, masalah ekonomi adalah masalah yang akan pertama saya selesaikan. Yang paling mendasar adalah agar rakyat perutnya isi, perutnya kenyang dan kantongnya isi. Cagup Cawagup Partai Perindo resmi menetapkan dan melantik Andi Muhammad Yuslim Patawari sebagai pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Perindo dan Michael Victor Sianipar sebagai Bendahara Umum DPP Partai Perindo. Keduanya diharapkan bisa membawa transformasi Partai Perindo lebih baik lagi dan menang di pemilu 2029 mendatang. Andi Muhammad Yuslim Patawari resmi menjabat PLT Sekjen Partai Perindo setelah ditetapkan oleh Majelis Persatuan Partai Perindo. Pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini memiliki segudang pengalaman di organisasi kepemudaan dan pernah mendapatkan 2 penghargaan, yakni Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun 2017 dan Piagam Tanda Jasa Kehormatan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029. Posisi sekjen itu adalah posisi yang sangat strategis dan harus bersinergi dengan ketua umum dan jajarannya. Insya Allah kita akan gerak cepat melakukan langkah-langkah strategis bagaimana membantu kader Perindo yang mengikuti pemenang yang ikut berkontestasi dalam pertarungan pilkada gubernur dan kabupaten kota. Kami akan turun segera mungkin. Nama Michael Victor Sianipar pun kini dipercaya menduduki jabatan Bendahara Umum DPP Partai Perindo periode 2024-2029. Pria kelahiran Jakarta tahun 1991 ini memiliki karir yang cemerlang. Selain aktif dalam organisasi kepemudaan, Michael saat ini juga menahkodai Federasi Futsal Indonesia dan tercatat sebagai Ketua Indonesian Youth Diplomasi sejak tahun 2021 hingga saat ini. Ya, kalau bicara soal organisasi, sehat atau tidaknya organisasi itu seringkali dapat dilihat dari keuangannya. Jadi dengan adanya transformasi di Partai Perindo, salah satu yang kita ingin perbaiki ke depan adalah menata kerja-kerja organisasi dengan pengelolaan tata kelola organisasi yang lebih baik lagi. Dengan penetapan pengurus baru partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini, diharapkan bisa mewujudkan cita-cita Partai Perindo menuju Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan masyarakat dan pendukung menyambut kehadiran calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Iwayan Koster Inyoman Giri Prasta, bersama calon bupati dan wakil bupati Badung, Iwayan Adi Arnawa, Ibagus Alit Sucipta, saat berkampanye di Desa Sedang, Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Pada kesempatan ini, Iwayan Koster menjanjikan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk menopang perekonomian dan pariwisata di Provinsi Bali. Masyarakat antusias menghadiri kampanye akbar dan pentas budaya pasangan calon gubernur wakil gubernur Bali yang diusung Partai Perindo, Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasta, serta paslon bupati wakil bupati Badung, Iwayan Adi Arnawa dan Ibagus Alit Sucipta. Kedua paslon ini disambut meriah dengan berbagai atraksi seni budaya yang ditampilkan oleh seniman Adi Cipta, termasuk ratusan Sri Kandi Badung di Wantilan Jabasisi Pura Puseh Desa Adat Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Dalam kampanyenya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Wayan Koster Inyoman Giri Prasta juga mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang sudah terbukti berkontribusi nyata membawa program-program pro rakyat serta berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang merata bagi Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Semua itu akan dibangun selesai dalam satu periode. Iya. Dimulai dari mana? Kira-kira 4 tahun selesai. Dimulai dari mana? Besakih. Tentu saja harapan kita semua, Koster Giri terpilih menjadi gubernur wakil gubernur Bali dan Adi Sucipta terpilih menjadi bupati wakil bupati Badung. Pembangunan Provinsi Bali nantinya juga akan dilakukan dengan mengedepankan aspek adat, budaya, tradisi, seni dan kearifan lokal serta fokus pada aspek pendidikan, kesehatan, UMKM, ekonomi kreatif dan pangan sandang. Dari Kabupaten Badung, Bali, Agus Sugiana, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore menggelar sidang Kabinet Paripurna kedua terkait rencana kunjungan kenegaraan ke beberapa negara. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para menteri Kabinet Merah Putih dalam rapat paripurna di kantor Presiden Jakarta. Prabowo hendak mengikuti KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil dan juga kunjungan kenegaraan di China dan juga Inggris. Prabowo menilai undangan forum internasional ini memiliki nilai strategis dan juga krusial terkait perekonomian dunia. Itu saya merasa perlu untuk kumpulkan saudara-saudara, menyampaikan beberapa pengarahan selama saya sedang berada di luar negeri. Tetapi saya kira dengan teknologi sekarang ada Vicon dan sebagainya, jadi hal-hal yang saya anggap penting kita bisa melaksanakan suatu pertemuan melalui video conferencing. Massa buruh yang tergabung dalam FSP Lem SPSI DKI Jakarta berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta pada Rabu siang. Massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin atau FSP Lem SPSI DKI Jakarta menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5 juta rupiah. Mereka menilai besaran UMP saat ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta yang meliputi pangan, kesehatan, perumahan, dan juga pendidikan. Massa buruh mengajukan 3 tuntutan utama kepada pemerintah, di antaranya rumusan UMP 2025 dengan formula yang mempertimbangkan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, harus menetapkan upah minimum provinsi tahun 2025 itu dengan mengesampingkan PP nomor 51 tahun 2023 yang lalu.
ya, dan usulan kita adalah 6,5 juta ya, itu usulan kita mengacu kepada usulan kita itu adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi Jakarta dan juga tambahan alfa yang lain. Penetapan upah minimum tahun 2025 tidak lagi mengacu pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Peraturan itu sudah tidak berlaku pasca putusan MK yang membatalkan beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, usai pertemuan dengan Menteri Hukum Suparman Andi Satgas, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, dan Presiden KSPI Said Iqbal selaku perwakilan buruh di gedung DPR pada Rabu siang. Dasko mengatakan DPR, pemerintah, dan perwakilan buruh akan mengkaji indeks upah buruh, menindaklanjuti putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu. Dasko turut mewanti-wanti jangan sampai ada pihak yang dirugikan terkait upah buruh. Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal meminta massa buruh untuk tenang karena pengupahan tahun 2025 tidak lagi mengacu pada PP 51 tahun 2023. Bahwa kami dari DPR menyatakan bahwa memang PP 51 itu sudah tidak berlaku. Dan lalu kemudian menyikapi keputusan MK mengenai upah dan lain-lain tadi sudah disepakati bahwa buruh, pemerintah, dan DPR akan mengkaji dan membahas dengan seksama bagaimana indeks upah buruh supaya tidak ada yang dirugikan baik dari pengusaha maupun buruh, demikian. Tidak mengacu PP 51. Nah? Tidak mengacu PP 51. Dan karena PP 51 sudah tidak berlaku, sistem pengupahan dan lain akan dibicarakan bersama-sama, demikian. Karena mohon tenang, mohon sabar. Melalui Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, sudah menyatakan tadi kita dengar sama-sama, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2003 tidak lagi berlaku, khususnya dalam penetapan upah minimum tahun 2025. Tadi dengan demikian kita akan menyatakan satu, tentang batas atas dan batas bawah upah minimum tidak ada lagi karena itu termaktub di PP nomor 51. Masalah buruh dan lapangan kerja di Indonesia masih menjadi PR besar pemerintah. BPS mencatat jumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur mencapai 7,47 juta orang pada Agustus 2024. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan angka pengangguran sebenarnya berpotensi lebih besar. Pasalnya, basis perhitungan angka pengangguran sangat bias dari realita kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin banyak jatuh ke jurang kemiskinan. Sedangkan Organisasi Buruh Dunia ILO menyebut bahwa orang bekerja di atas 1 hingga 34 jam dalam satu minggu masih masuk dalam kategori pekerja, meskipun upahnya masih jauh dari kata layak. Kan ada definisi 1 sampai 34 jam seminggu itu masih masuk ke dalam kategori dia bekerja. Kalau dia kalau di bawah 1 jam itu yang kemudian kita sebut dengan menganggur. Jadi minimal 1 atau dia bekerja di bawah sebanyak 1 jam atau di bawah 1 jam dalam seminggu. Jadi itu konsepnya, konsep pengangguran adalah seperti itu. Kalau dia masih kerja 1 sampai 34 jam, itu masih masuk ke dalam kategori bekerja. Kemiskinan ekstrim masih menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menargetkan kemiskinan ekstrim turun menjadi 0% dalam waktu 2 tahun mendatang. Kementerian Sosial terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, dalam 2 tahun ke depan pihaknya menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 0,83% menjadi 0%. Sementara itu terkait kemiskinan yang saat ini masih berada di level 9,03%, ditargetkan dapat turun hingga di bawah 6%. Targetnya dalam 2 tahun ke depan ini, sekuat tenaga kita berjuang untuk menurunkan kemiskinan ekstrim sampai 0%.
dari 0,83 sekarang. Nah, untuk kemiskinannya kita dari sekarang 9,03% hasil rilis BPS yang terakhir, kita bisa turunkan mudah-mudahan dengan kerja keras, kerja bersama itu setidak-tidaknya bisa sampai 6% ke bawah. Untuk mengejar target tersebut, Kemensos dan Kemendukbangga akan berkolaborasi, di mana Kemensos memiliki data kesejahteraan sosial, sedangkan Kemendukbangga memiliki data di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga yang akan diintegrasikan dalam data tunggal terpadu. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah langkah kebijakan ekonomi dilakukan untuk mengejar target tersebut. Usai Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 sebesar 4,95%, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tetap optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 berada di 5% dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat melalui perpanjangan berbagai insentif fiskal hingga akhir tahun. Adapun perpanjangan ini diantaranya insentif PPN DTP sektor properti dan otomotif, serta menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Selain itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan perbaikan pemanfaatan jaminan kehilangan pekerjaan dan pemanfaatan dana dari jaminan kecelakaan kerja, serta mendorong kewirausahaan melalui kredit usaha rakyat. Target 8% tentu dipersiapkan untuk memacu seluruh sektor dan juga mengembangkan sektor yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Nah, tentu sektor-sektor itu arahan Bapak Presiden kan ke swasembada pangan dan swasembada energi. Dan dari kedua itu diharapkan bisa menjadi pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan yang berikut tentu arahan Bapak Presiden agar ICOR kita diperbaiki. Di sisi lain, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah tengah mengembangkan sektor yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya swasembada pangan dan swasembada energi. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang progresif, pembangunan infrastruktur yang merata menjadi penopang peningkatan perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakin infrastruktur menjadi backbone ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan konstruksi merupakan backbone pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan infrastruktur merupakan kunci dari pembangunan ekonomi. Untuk itu AHY berharap dengan penggiat konstruksi nasional mampu mengejar target pemerintah dalam mendukung ASTA, khususnya pembangunan swasembada pangan dan juga energi. Kita berharap bahwa ke depan pembangunan infrastruktur juga semakin berkelas dunia. World class infrastructure, world class construction ini dibutuhkan. Dan kita harus mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran yang tidak perlu. Ini yang menjadi penekanan dari Bapak Presiden, Bapak Menteri PU, kita selalu diingatkan, Ibu Wamen, kita juga selalu diingatkan agar terus kita kawal program-program, kebijakan-kebijakan, termasuk proyek-proyek strategis nasional, agar benar-benar bisa sukses dan juga semakin bermanfaat dan berdampak untuk masyarakat kita. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk membangun perumahan rakyat. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan sistem dan juga personil untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Menteri dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan Fahri Hamzah menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk membangun perumahan rakyat. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan sistem dan personil untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
Dalam pertemuan itu, Marwarar juga membahas soal pencegahan korupsi di kementeriannya dan meminta bantuan KPK untuk terlibat dalam Inspektorat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu bentuk keterlibatan Komisi Anti Rasuah itu dengan mendapatkan personel KPK di Kementerian PKP. Kemudian kami juga seperti dengan kejaksaan, kami juga memohon kiranya aset-aset terutama tanah yang ideal itu yang cocok untuk perumahan rakyat, kiranya bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah. Marwarar juga menambahkan permohonan serupa juga pihaknya sampaikan kepada Kejaksaan Agung. Selanjutnya pihaknya akan menemui Kementerian ATR BPN dan Kementerian Keuangan untuk menyampaikan hal yang sama. Tim Liputan IDX Channel. Konflik yang terjadi antara militer Israel dan militan Hizbullah telah menewaskan lebih dari 3.000 orang di Lebanon. Sidosi yang akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat siang, Bribda Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Reza dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Priok ataupun Romangun yang akan menuju ke arah Pancoran pada siang hari ini tampak cukup ramai dan juga mengalami ketersendatan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan pada jam istirahat makan siang kali ini. Situasi arus lalu lintas tampak cukup mengalami ketersendatan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku. Begitupun dari arah Halim ataupun tol Jakarta Cikampek yang akan berbelok ke arah Cililitan maupun Keramat Jati tampak cukup ramai di kawasan ini. Perlambatan kecepatan terjadi jelang traffic light juga. Kami menghimbau untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan juga di kawasan ini terdapat jalur busway. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda demi keselamatan diri Anda pada saat berkendara. Dan juga pemirsa, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan kota yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya dan juga banyak dilintasi oleh angkutan barang. Untuk itu selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Reza. Silakan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporan langsung dari Anda dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Kita beralih ke informasi terkini pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki pagi ini 2 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu 2.500 hingga 3.500 meter di atas puncak. Erupsi disertai gemuruh dengan kolom abu ke arah barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. PVMBG meminta warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar dingin. Masyarakat yang terdampak hujan abu juga diminta memakai masker, penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Barat daya. Warga agar posisinya menjauh di radius 7 km. Dan juga kalau ada hujan dan itu bisa memungkinkan ada aliran lahar, agar berhati-hati karena itu menjadi sumber bencana yang berikutnya. Sementara itu, tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan warga Desa Dawakowe, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur. Dengan membawa perlengkapan seadanya, warga yang mayoritas perempuan dan anak-anak dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Salah satunya ke kantor Kecamatan Wulanggitang. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Jelang laga melawan Jepang, Timnas Indonesia dikabarkan siap tempur. Manajer Timnas Indonesia memastikan kondisi pemain yang prima, termasuk Mads Hilgers, dan akan berkumpul di Jakarta pada 10 November. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga penting di grup C dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang dan Arab Saudi akan bertandang ke Stadion Kebanggaan Indonesia Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 dan 19 November mendatang. Sempat diterpa isu badai cedera, namun manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan semua pemain yang dipanggil Shin Tae-yong dalam kondisi siap tempur. Termasuk Mads Hilgers yang sempat dikabarkan mengalami cedera hamstring pasca membela klubnya FC Twente. Dilaporkan warga yang berdiri sekitar 10 km dari bawah kaki gunung Lewotobi laki-laki. Namun karena tempat ini berada di ketinggian sehingga membuat mudah untuk kita bisa melihat bagaimana terjadinya erupsi Gunung Lewotobi itu sendiri. Oke, baik rekan Joni, mungkin Anda bisa mengajak kami lebih dekat lagi dengan kondisi di sana, memperlihatkan bagaimana situasi terkini di sana, para warga yang berkumpul begitu untuk menyaksikan Gunung Lewotobi yang erupsi atau kondisi di sana. Silakan rekan Joni. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana kondisi warga yang berada di Desa Puradada sendiri, yaitu warga-warga sedang berdiri di pinggir jalan dan arah pandangan mereka menuju ke Gunung Lewotobi laki-laki yang masih saja terus terjadi erupsi. Ini adalah gunung yang berada di sana, di mana masih tertutup oleh abu vulkanik atau awan yang cukup tebal sehingga kita tidak bisa melihat secara kasat mata sendiri. Ini di depan saya ini juga adalah dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, di mana jalanan terdapat abu vulkanik dan batu-batu kelikir yang berada di jalan tersebut. Ini jalan yang saya menuju ini adalah jalan menuju ke Gunung Lewotobi laki-laki. Saya ini warga yang berada di sini banyak sudah meninggalkan rumah mereka dan memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih nyaman. Dan ini adalah salah satu kantor desa yang masih dibuka untuk siap untuk mau melayani masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang ada di lokasi itu sendiri. Baik, berarti ini kantor desa yang masih beroperasi begitu ya?
kantor desa Pulau Rera yang masih aktif, di mana kita selalu berkoordinasi dengan warga yang ingin mendapatkan bantuan atau berkoordinasi di sini, Mbak. Tapi apakah Mas? Dan ini adalah rumah-rumah warga yang sudah ditinggal pasca erupsi hari Minggu malam ini, kelihatan sangat sepi. Lorong-lorong ini pintu rumah mereka pun tertutup rapi, sehingga desa ini tampak sepi. Jelas. Baik, ini kalau kita lihat begitu ya di layar kaca pemirsa, ini juga rekan Joni yang memperlihatkan bagaimana situasi di sana. Ini hampir semuanya tertutup abu vulkanik begitu ya, dan bagaimana parahnya situasi di sana. Joni, tadi kalau misalnya kita sebelumnya kita sempat bertanya begitu ya kepada warga, Pak Aldovus tadi yang menceritakan bahwa katanya ini terparah begitu selama Gunung Leotobi laki-laki ini erupsi. Apakah seperti itu, rekan Joni? Ya, benar sekali apa yang disampaikan warga Adolfus tadi, bahwa benar bahwa erupsi siang tadi memang cukup dahsyat, di mana ketinggian abunya sendiri sampai dengan 8.000, dan terjadi juga guguran awan panas yang cukup jauh, antaranya itu mencapai dengan 3 km di arah utara Kabupaten Flores Timur. Sehingga warga pun panik dan banyak yang keluar mencari tempat ketinggian dan mencari tempat nyaman untuk menyaksikan bagaimana semburan abu vulkanik dan disertai dengan lontaran-lontaran batu yang kita bisa lihat secara kacamata kita sendiri, di mana dia menyemburkan dan batu melenting ke atas. Kita bisa melihat dengan mata kita sendiri, sehingga itu menjadi satu peristiwa yang pertama kali yang mereka lihat dan mereka rasa cukup dahsyat. Baik. Lalu ini kan sudah terjadi begitu yang tadi pagi begitu ya. Apakah ada imbauan terkait dengan potensi bencana yang akan terjadi dalam waktu dekat dari pihak PVMBG atau dari BPBD setempat, dari petugas di lapangan, rekan Joni? Ya, pihak PVMBG sendiri meminta agar warga yang berada di radius 7 km segera meninggalkan lokasi, karena kita belum tahu apakah 1-2 hari ke depan akan terjadi lagi erupsi yang begitu dahsyat atau terjadi letusan yang cukup dahsyat. Letusan yang siang tadi itu menjadi salah satu bukti bahwa bagaimana dahsyatnya letusan Gunung Leotobi itu sendiri, sehingga membuat warga pada berhamburan lari. Warga yang awalnya tidak mau mengungsi terpaksa harus mengungsi. Tim harus mengevakuasi mereka, dan mereka pun menceritakan bagaimana ketakutan yang mereka rasakan pada saat siang tadi erupsi yang begitu panjang dan begitu lama, sehingga mereka bahkan ada yang menangis pada saat dievakuasikan ke kantor camat Pulanggitan dan akan diteruskan ke desa Lewolaga, di mana kem pengungsian yang disediakan oleh Pemda Flores Timur itu sendiri. Baik. Kita dapat sampaikan juga bahwa tim evakuasi juga tadi terjebak dengan guguran awan panas, sehingga mereka belum bisa melanjutkan perjalanan menuju ke tenda pengungsian karena takut dengan adanya guguran awan panas, sehingga tim SAR gabungan pun menghentikan evakuasi sementara sambil menunggu laporan atau permintaan dari warga apabila ada yang masih dievakuasi. Sampai saat ini memang Kecamatan Pulanggitan sendiri terasa bahwa seperti desa ya, kecamatan yang mati tak ada penghuninya. Semua warga pada lari mencari tempat yang nyaman. Dan kami saja wartawan dan sejumlah aparat saja yang diizinkan untuk bisa beraktivitas dan diberi waktu untuk bergerak. Tidak. Baik, lalu apakah tadi kan ada rencana evakuasi lanjutan? Apakah memang masih terdeteksi ada warga yang masih bertahan atau masih ada di sana yang belum dievakuasi? Ya, info yang kami dapat dari Wadanyom Brimob sendiri mengatakan bahwa kemungkinan besar masih ada warga yang mereka memilih mengungsi ke kebun mereka. Itu yang ditakutkan mungkin mereka terjebak dalam erupsi siang tadi yang cukup dahsyat itu, sehingga mereka masih menunggu laporan dari pihak pemerintah atau desa untuk menyampaikan bahwa mungkin ada warga yang masih terjebak di kebun yang mereka memilih mengungsi mandiri itu. Karena
dasarnya bahwa warga lebih banyak memilih mengungsi ke kebun-kebun mereka daripada mereka ke tenda pengungsian. Baik, Joni, kita akan tahan dulu mengenai informasi yang Anda sampaikan, tapi kita akan tetap terus pantau dan kami harap untuk kamera Anda tetap dinyalakan begitu untuk memantau bagaimana kondisi terkini di sana saat ini. Dan kita juga telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Abdul, mungkin bisa dijelaskan perkembangan dari bencana ini, Pak, dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini, Pak. Sejauh ini seperti apa? Ya, baik. Hari ini memang dari pagi hari tadi kita mengamati aktivitas erupsi cukup signifikan ya. Artinya dari pagi jam 6.26 pagi, kemudian 8.53, kemudian 10.15, kemudian terakhir 11.15 yang paling besar. Ini memang cukup signifikan, abu vulkanik hingga ketinggian 5.000 meter dan awan panas guguran mencapai 3.000 meter, sehingga saat ini pun sedang kita bahas dengan detail apakah zona aman masih tetap bisa di 7 km atau kita perluas 1 km lagi, tapi ini masih menunggu asesmen dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, untuk masyarakat sendiri, sebenarnya untuk masyarakat yang menetap tinggal di rumah masing-masing itu dalam radius 7 km itu sudah tidak ada. Tetapi memang pada siang hari masih banyak masyarakat. Kemarin kami bersama Kepala BNPB sempat meninjau hingga ke Desa Klatanlo di 4 km dari puncak, lokasi di mana jatuh korban 6 jiwa. Itu sudah tidak ada masyarakat. Tetapi di siang hari memang masih ada yang kemudian melihat kebunnya, melihat ternaknya, atau melihat hal-hal lain berkaitan dengan aset mereka yang ada di dalam. Nah, ini yang tadi begitu erupsi mulai besar di 853, kami berkoordinasi dengan aparat TNI Polri untuk melakukan buka tutup secara selektif ketat ya. Artinya tidak ada masyarakat yang masuk. Masyarakat yang di dalam kita keluarkan. Jadi sebenarnya dari jam 9 pagi tadi itu sudah tidak ada yang masuk ke dalam. Hanya kita mengeluarkan yang kebetulan ada di dalam. Nah, yang ada di dalam ini bukan tinggal di situ, tetapi kebetulan seperti tadi ada aktivitas melihat ternak, melihat kebun, dan seterusnya. Nah, ini yang kita pastikan, ini juga sudah kita tutup jalan lintas antara Marantuka dan Sika, supaya benar-benar keamanan masyarakat ini bisa kita. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reza Sregar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.